Di medan tempur, Rusia masih mempertahankan laju ofensifnya sambil terus menambah tekanan terhadap Ukraina di banyak sektor garis depan. Walau jalur negosiasi damai hingga kini tetap berlangsung, rentetan serangan dari kedua kubu nyatanya belum juga berhenti. Moskow beberapa kali kembali memakai drone tempur serta beragam rudal untuk menghantam fasilitas infrastruktur Ukraina. Sasaran langkah itu cukup jelas, yakni memperberat dampak musim dingin ekstrem yang sedang dirasakan Ukraina. Sementara Ukraina berusaha menahan tekanan Rusia di medan perang, beberapa negara Eropa yang sebelumnya menjadi sekutu Kiev mulai mengurangi dukungan. Apakah ini tanda akhir bagi Ukraina? Apakah sekutunya mundur dan menyerah? Dalam 2 tahun terakhir, satu pesan terus diulang, Ukraina tidak berjuang sendirian. Narasi inilah yang selama ini menjaga rasa percaya diri Kiev di tengah tekanan perang. Namun belakangan, ungkapan itu mulai terdengar kurang meyakinkan. Perubahan nada ini pertama kali terlihat dari Prancis. Masuk awal Februari, pemerintah di Paris masih menunjukkan sikap keras. Mereka mengecam meningkatnya intensitas serang Rusia ke Ukraina, seakan menegaskan bahwa blok barat tetap kompak menghadapi Moskow. Namun situasinya berubah cukup cepat. Sekitar seminggu kemudian, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan bahwa jalur komunikasi dengan Rusia telah kembali dibuka setelah sebelumnya nyaris beku sejak konflik dimulai. Bahkan ia juga mendorong negara-negara Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali pendekatan diplomatik terhadap Moskow. Bagi pemerintah Ukraina, langkah ini bukan sekedar urusan diplomasi biasa. Dampaknya bisa langsung terasa. Sebab dalam negosiasi, kekuatan utama Kiev bukan semata persenjataan, melainkan soliditas dukungan Barat. Sejak invasi Rusia sekitar 4 tahun lalu, relasi Uni Eropa dengan Moskow diwarnai sanksi keras dan hubungan dingin, sehingga komunikasi tingkat tinggi hampir tak berjalan. Ketika salah satu negara besar mulai membuka opsi dialog, posisi tawar Ukraina otomatis ikut terpengaruh. Dari sudut pandang Rusia, ini bisa dibaca sebagai tanda bahwa Barat mulai mempertimbangkan jalan kompromi, bukan hanya strategi tekanan penuh. Fenomena serupa juga terlihat di Italia. Dukungan terhadap Ukraina mulai menghadapi perdebatan internal. Sejumlah anggota parlemen mengusulkan penghentian bantuan finansial untuk Kiev. Di antara yang paling vokal adalah Rossano Sasso, tokoh dari kelompok kanan keras dalam koalisi pemerintahan Italia. Alasan yang disampaikan pun tidak asing, kekhawatiran soal dugaan korupsi di Ukraina, serta pandangan bahwa Italia seharusnya lebih fokus pada persoalan keamanan domestik. Walaupun belum menjadi keputusan resmi, munculnya wacana ini menunjukkan satu hal yang cukup jelas, dukungan Barat terhadap Ukraina kini mulai dipertanyakan secara terbuka. Bukan cuma Eropa yang mulai mengirim tanda-tanda ganjil. Di luar benua itu, sinyal serupa ikut muncul. Jepang, sekutu Ukraina yang selama ini dikenal konsisten, disebut mulai mengambil jarak dari inisiatif NATO tertentu, termasuk PURL yang terkait pengadaan peralatan militer. Jika potongan-potongan ini disatukan, polanya terasa berbahaya. Dukungan internasional belum hilang, tetapi karakternya berubah, menjadi lebih bersyarat, lebih terfragmentasi, dan makin defensif karena tekanan politik domestik. Dan bagi Ukraina, perubahan seperti ini sering menjadi awal masalah yang jauh lebih besar. Sekarang kondisinya terlihat jelas. Prancis ragu, Italia goyah, Jepang mulai jaga jarak. Pertanyaannya, ini kebetulan? Atau sejak awal, Eropa memang tidak pernah benar-benar satu suara? Sejak hari pertama perang Rusia-Ukraina, Eropa pada dasarnya tak pernah sepenuhnya seirama. Solidaritas memang dikumandangkan, tetapi di balik itu ada kepentingan geopolitik, jejak sejarah, dan pertarungan politik dalam negeri yang membelah Eropa ke beberapa kubu. Kini batas-batasnya makin tegas. Di satu sisi ada poros pro-diplomasi seperti Hungaria dan Slovakia. Mereka terus menekankan perlunya gencatan senjata dan dialog dengan Moskow. Alasannya berlapis, mulai dari ketergantungan energi pada Rusia, tekanan ekonomi domestik, sampai kepemimpinan populis yang sangat peka terhadap rasa lelah publik pada perang. Bagi kubu ini, stabilitas jangka pendek dinilai lebih realistis ketimbang mimpi kemenangan militer Ukraina. Di sisi berlawanan berdiri kubu garis keras. Polandia bersama negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania melihat perang ini sebagai ancaman eksistensial. Pengalaman berada di bawah bayang-bayang Soviet, ditambah kedekatan geografis dengan Rusia membuat mereka yakin hanya kekalahan Rusia yang bisa menjamin keamanan kawasan. Di luar dua kubu itu, ada negara yang sejak awal memilih jalur lebih netral, seperti Austria dan Turki. Austria terikat tradisi netralitas konstitusional pasca Perang Dunia Kedua, sementara Turki memainkan keseimbangan strategis demi kepentingan regional dan perannya sebagai mediator.
Inilah inti masalahnya. Retak-retak ini membuat sikap Eropa terhadap Ukraina jadi rapuh dan gampang bergeser, terutama ketika tekanan politik domestik terus menumpuk. Dan begitu tekanannya menyentuh titik puncak, kesatuan itu bisa ambruk jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Dalam konflik panjang Rusia-Ukraina, tekanan ke Kiev tidak pernah benar-benar reda. Justru makin lama, bentuk tekanannya berganti. Dari dukungan yang nyaris tanpa syarat, berubah menjadi deretan tuntutan yang terus bertambah. Semakin banyak negara Eropa mulai menghitung ulang berapa besar bantuan militer dan finansial yang sudah dikirim, dan apa hasil nyatanya di medan perang. Perdebatan ini pun tidak lagi hanya terjadi di balik pintu diplomasi. Sekarang ia muncul di parlemen, bergulir di media, bahkan masuk ke obrolan publik sehari-hari. Di level negara, Ukraina makin sering dihadapkan pada tuntutan tak tertulis untuk membuktikan efektivitas bantuan yang diterima. Seolah kelanjutan dukungan Barat hanya ditentukan oleh satu ukuran, kemajuan militer yang cepat, jelas, dan bisa dihitung. Bagi Kiev, situasi ini menciptakan tekanan ganda. Di satu sisi mereka harus bertahan dari agresi Rusia. Di sisi lain, mereka dipaksa terus meyakinkan para pendukungnya agar tidak mundur di tengah jalan. Masalahnya, skeptisisme terhadap perang kini tumbuh kuat di akar rumput Eropa. Di Italia, sejumlah pelabuhan sempat lumpuh karena aksi mogok nasional yang menyoroti kemarahan publik saat anggaran militer dianggap didahulukan ketimbang layanan sosial. Di Jerman, demonstrasi menolak peningkatan belanja pertahanan, mencerminkan kecemasan soal biaya hidup dan dampak sosial perang. Sementara di Prancis, kemarahan publik bahkan muncul lewat aksi simbolik, seperti perobekan lambang Uni Eropa, sebagai penolakan terhadap eskalasi pengeluaran perang. Gelombang protes ini menyampaikan satu pesan yang tegas, kelelahan perang di Eropa makin nyata. Dan ketika kelelahan itu berubah jadi tekanan politik, resikonya jelas membesar. Sorotan tak lagi diarahkan ke Rusia sebagai agresor, tetapi justru ke Ukraina, pihak yang terus didesak agar segera mengakhiri perang, apapun konsekuensinya. Ketika dukungan mulai berubah menjadi tuntutan dan bantuan datang bersama syarat, pertanyaannya tinggal satu. Apa jadinya jika satu negara mulai mundur, lalu yang lain ikut? Jika dinamika ini berlanjut, menjaga persatuan Eropa dalam menyikapi Ukraina akan makin sulit. Perbedaan antara negara pendukung garis keras dan kelompok pro-diplomasi berpotensi meluas. Bukan lagi sekedar debat kebijakan, tetapi keretakan strategis di dalam Uni Eropa sendiri. Kini tekanan politik domestik menjadi faktor utama. Skeptisisme publik, pemilu yang makin dekat, serta meningkatnya beban ekonomi dan sosial perang mendorong lebih banyak pemerintah Eropa melunakkan sikap terhadap Rusia. Bukan karena Moskow berubah, melainkan demi menjaga stabilitas internal. Dampaknya tentu serius. Ukraina bisa menghadapi tekanan diplomatik lebih besar untuk menerima kompromi, bahkan saat kondisi di medan perang belum menguntungkan. Pada saat yang sama, Rusia dapat membaca situasi ini sebagai tanda bahwa waktu berpihak kepada mereka, bukan semata karena kekuatan militer, tetapi karena solidaritas lawan mulai melemah dari dalam. Saat kesatuan Eropa terkikis, daya tawar kolektif terhadap Moskow ikut turun. Sanksi kehilangan efektivitas, tekanan diplomatik berkurang, dan pesan ke Kremlin menjadi samar. Barat tak lagi sepenuhnya siap bertahan dalam jangka panjang. Disinilah faktor waktu menjadi krusial. 3-6 bulan ke depan bisa menjadi periode penentu. Dalam rentang itu, keputusan soal anggaran pertahanan, kelanjutan bantuan militer, dan arah diplomasi Eropa akan membentuk fase perang berikutnya. Apakah Eropa tetap di jalur keras atau mulai menormalisasi hubungan dengan Rusia akan sangat menentukan arah konflik Ukraina. Bukan hanya di garis depan, tetapi juga di meja diplomasi, tempat hasil perang kerap benar-benar diputuskan.